puji Tuhan. Bagi yang baru pertama kali hadir, saya mengucapkan selamat datang di GBB. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan. Mengangkat Alkitab lebih tinggi dari kepala kita. 2, 3. Aku percaya bahwa sabdamu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak. Tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Jadi hari ini saya punya satu tema yang sangat begitu memberkati. Temanya ialah menabur perkataan berkat bagi kebajikan banyak orang. Ya. Bagaimana kita menabur? Kalau kita ditanya. Menabur itu adalah bagaimana kita bisa membuat orang yang ada di sekitar kita merasa diberkati dengan perkataan kita. Jadi taburan itu apa? Taburan itu adalah benih. Taburan itu adalah benih yang kita tabur. Dan satu kali ketika kita akan menantikan hasilnya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang muncul adalah apakah kita bisa memberkati orang dengan kehadiran dan juga perkataan-perkataan kita? Kalau mungkin hari ini kalau Bapak Ibu hadir, apakah kita sudah memberikan komplimen atau kita menghargai seseorang yang membantu kita? Mungkin Bapak Ibu tadi datang dengan membawa mobil, dibantu sama tukang parkir, sudahkah kita berterima kasih dibantu? Atau mungkin ketika Bapak Ibu datang ya, lalu Bapak Ibu mungkin mampir suatu tempat di Indomaret atau mungkin di toko kecil dimanapun juga. Apakah kita mendahului untuk mengucapkan terima kasih? Ya. Itu adalah budaya rohani yang sangat begitu tinggi. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, itu adalah benih Bapak Ibu sekalian. Yesus sendiri berkata, benih itu adalah perkataan kita. Benih itu adalah firman Allah. Lukas 8 ayat ke-11. Jadi apa yang kita ucapkan, kita menyapa seseorang di kantor. Tidak harus dia menyapa kita terlebih dahulu. Mungkin kita bergaul atau mungkin kita berada bersama dengan orang-orang yang memang sepaneng, ya, yang tagang sekali. Kenapa kita bisa melihat hal-hal seperti ini ada di dalam dunia? Sederhana jawabannya, karena mereka tidak memiliki kasih. Kitalah yang lahir dari kasih sayang Tuhan. Sepatutnya kita boleh menabur. Kalau Bapak Ibu latihan olahraga di gym, apakah kita bisa berterima kasih kepada orang yang membersihkan alat-alat kita? Kalaupun mungkin Bapak Ibu lagi makan di kafetaria atau warung di depan. Apakah Bapak Ibu sekalian mengucapkan apresiasi bagi orang yang membersihkan meja kita? Kembali lagi kata tukang parkir tadi. Kalau boleh dikatakan dia tukang parkir ya. Sebetulnya ya jangan disebut tukang ya. Karena mereka yang membantu banyak. Ya, kita tidak ingin mobil kita serempet, mobil kita ada apa-apa kan. Tetapi hal yang sederhana yang bisa Bapak Ibu lakukan, luangkan waktu untuk ekspresikan taburan kita. Semua katakan amin. Jadi bukan hanya kata-kata yang sekedar pujian, tidak Bapak Ibu. Bukan apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita ucapkan, sekedar kata-kata yang percuma, tidak sama sekali. Itu loh benih firman Tuhan. Maka hari ini saya mengajak kita semuanya, marilah kita hari ini mau bertanya, siapa yang sudah aku taburi? Siapa yang hari ini sudah aku sapa? Saya bersyukur ya kalau di GPPI di tempat ini. Semua aser yang melayani mulai dari pagi sampai sore. Anda sekalian pelayan-pelayan Tuhan. Dari hati kecil saya bersyukur justru karena aser inilah GPPI jadi maju luar biasa. Satu kali ketika ada teman saya yang sudah lama nggak pernah jumpa. Dan tentunya karena dia dekat, apa yang disampaikan itu jujur. Dia ngomong begini ya sama saya. Saya itu sudah lama tidak ke gereja. Saya sudah lama sekali tidak pernah ke gereja. Tapi ketika saya masuk di GPPI, ada yang beda. Saya sudah GR duluan, saya pikir khotbahmu bagus. Saya sudah GR, gerejanya enak. Saya sudah GR. Saya berpikir bahwa kita melayani dengan musik yang luar biasa bagus. Tetapi apa yang dia sampaikan? Aku disambut dengan hati terbuka. Mungkin itulah alasan kenapa gereja ini menjadi daya tarik.
Maka saya bersyukur kepada Aser kalau kita punya satu target. 80% nama jemaat harus kita hafalin, Pak. Saya punya pemikiran begini, kalau di kantor saya dulu, semua nasabah yang saya tangani, bahkan yang bukan saya tangani secara langsung, saya selalu mandatorikan atau mengharuskan semua account officer bisa hafal namanya. Itu yang pertama. Lalu juga resepsionis. Ya. Kebetulan di sini yang resepsionis yang menjaga kantor saya pun juga berjemaat di tempat ini. Tentunya mereka tahu saya tidak bohong. Panggil nama, karena itu berbeda. Ya mungkin saya tahu bahwa kita di Indonesia, ya itu rasanya nama itu bisa menjadikan bahan-bahan ledekan juga. Tetapi itu dunia, jangan kita lakukan itu. Menghormati orang dengan namanya. Kalau Bapak Ibu lakukan satu hal ini, mungkin seperti teman saya. Satu-satunya daya tarik dari antara yang baik adalah ketika dihargai, ketika diterima. Bagaimana caranya? Itu adalah taburan dari kita. Mungkin Aser tidak merasa hari ini, mungkin Aser tidak tahu pada saat itu. Mungkin Anda sekalian tidak bisa memahami. Tetapi apa yang kau lakukan mungkin tidak terbalaskan secara langsung. Yang bersangkutan pun tidak menyampaikan terima kasih secara langsung. Tetapi yang saya tahu, Tuhan akan memberkati saudara. Nah ini kalau saudara bisa lakukan coba dalam diri kita. Setuju semua, katakan amin. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk ekspresif. Tuhan mau kita untuk menabur. Sehingga alasan kenapa hidup kita kadang-kadang jadi sepaneng, jadi tegang. Kita merasakan hidup ini kok susah sekali ya dipakai bahagia. Karena kita nggak pernah menabur. Atau mungkin kita juga tidak pernah ditaburi. Maka hari ini saya mengajak kita semuanya, cobalah Bapak Ibu sekalian memanggil budaya nama itu meninggalkan hal yang indah. Ada satu hal yang Bapak Ibu bisa berikan kepada seseorang. Kalau kita bisa memanggil nama itu dengan baik, dengan rasa yang hormat. Tuhan berfirman dalam hidup kita, apakah kita meninggalkan hal baik untuk orang lain? Ataukah kita meninggalkan hal buruk? Kehadiran kita Bapak Ibu, apakah memberikan dampak yang baik bagi orang? Atau justru kepergian kita disyukuri oleh orang? Kehadiran kita dinanti-nantikan atau kepergian kita yang dinanti-nantikan? Mungkin kita hari ini tidak tahu apa yang orang rasakan. Mungkin Bapak Ibu bisa berkata, saya rasa tidak perlulah Pak. Orangnya juga tersenyum, orangnya juga tidak ada masalah. Tapi kita tidak tahu di balik senyuman terkadang kala ada air mata. Ada rasa sakit yang sangat begitu mendalam. Maka dari itu Bapak Ibu, carilah kesempatan untuk mengatakan hal yang baik. Saya tidak tahu kapan kesempatan itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi kalaupun malam hari ini Tuhan berikan, cobalah Bapak Ibu, sampaikan sesuatu hal yang indah, respek, rasa hormat, panggil nama, puji. Bapak Ibu sekalian, ekspresikan apa yang ada dalam diri kita, hal yang baik. Kembali lagi, cari kesempatan. Bukankah firman Tuhan selalu katakan, karena itu salinglah kita mendorong satu dengan yang lain dan saling kita membangun. Ya memang kata nasihat di situ. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain. Tetapi kata nasihat itu dalam firman Tuhan diambil dari akar kata mendorong. Ibrani juga sama. Ibrani 3:13. Be encouraged to one another. Saling dukung, saling dorong. Meskipun tulisannya tetapi nasihatilah. Yang sebenarnya adalah tetapi doronglah seorang akan yang lain setiap hari. Jangan sampai pada poin hari ini, pada sesi yang terakhir kita hari ini masih lemah. Kita masih capek. Kita masih banyak sekali bawa satu perasaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya tugas Aser saya rasa. Tapi tugas kita semuanya. Bisa diamini semuanya? Carilah kesempatan itu. Bapak Ibu sekalian, satu kali waktu ya. Pagi-pagi hari saya pas kebetulan, nah itu masa-masa yang masa-masa banyak orang
nggak lewat di depan, masa-masa pandemi. Ini ada truk sampah warna kuning liwat, terusnya KMS begitu kan, tong dari jauh udah dengar ya. Saya pas lagi cuci mobil, saya cuma ambil aqua saja, saya deketin supirnya, saya cuma kasih aqua itu ke dia. Bapak Ibu bisa melihat wajahnya itu seolah-olah kayak nerima uang itu besar sekali. Padahal berapa sih harganya? Aqua, bukan aqua besar loh. Aqua yang saya minum itu kecil seperti gini. Kecil seperti ini. Saya berikan 3, kebetulan ada 3, saya berikan 3. Saya tidak berharap apa-apa dan saya tidak punya maksud apa-apa. Karena saya pikir saya pun kepanasan, saya pun cuci saya kepanasan, saya kasih dia, selesai. Bapak Ibu sekalian ya. Orang itu kalau diberikan reward, orang kalau diberikan sesuatu, dia akan mengembalikan kepada kita tuh yang sangat begitu besar ya. Orang lebih suka dihargai. 80% orang bekerja di sebuah perusahaan, apa yang mereka rasakan? Mereka merasa tidak dihargai oleh perusahaannya. Satu kali ketika Bapak Ibu, saya itu kok ya lupa, mungkin bangun saya kesiangan, saya tidak keluar untuk kasih sampah itu ke tukang sampah Pak. Saya pikir begini, aduh ini nanti bau sampah saya ya. Nanti pasti tidak nyaman, belum lagi kucing tetangga itu ada pelihara kucing nanti dibongkar kan tidak nyaman. Saya tuh nggak suka kalau kotor gitu. Bapak Ibu sekalian, sore-sore saya lagi bersihkan mobil saya ya. Bapak Ibu bisa heran ya. Saya tuh dengar kok lama-lama dengar suara yang familiar sekali. Suara truk sampah datang, sore loh. Dan dia datangin saya, Pak sampahnya belum dibuang ya. Saya tuh sampai bilang, wah luar biasa ya. Cuma modal berapa saya bisa mendapatkan pelayanan pribadi. Tetangga saya tidak mendapatkan hal yang sama. Nah sekarang pertanyaan dalam hidup kita ini. Apakah kita mau menyempatkan diri hari ini? Bapak Ibu duduk ya. Bapak Ibu selalu memilih duduk paling ujung di lorong. Karena itu adalah yang paling nyaman. Tetapi bagaimana kalau ada kursi yang masih kosong? Yang orang harus duduk di situ. GPB bukan gereja besar, kursinya pun terbatas, maka kita harus bagi-bagi ibadah. Dan itu pun terkadang kala, ya kita tidak bisa salahkan orang bisa duduk di lorong. Saya bisa merasakan dan saya bisa melihat. Ada yang dengan tulus menyapa, hanya dengan senyuman aja. Tapi juga ada yang masih belum. Itu terasa sampai di mimbar. Orang yang disapa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, jauh lebih semangat. Itu yang saya rasakan. Yang tidak disapa, ya mungkin tidak ada masalah, tetapi berbeda sekali. Maka kenapa manusia itu saya katakan, kenapa kita tuh jadi sepaneng, kenapa kita jadi tegang? Karena kita terlalu memikirkan diri kita sendiri. Setuju semua katakan amin. Orang itu jarang lakukan hal seperti ini. Tetapi kita ini anak Tuhan, amin. Kalau kita bisa lakukan dengan tulus. Kalau kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh. Orang itu akan apresiasi. Di toko, dimanapun juga, di kantor instansi pemerintah mungkin. Apakah kita berterima kasih? Apakah kita mengucapkan syukur? Loh Pak, mereka ngapain diucapin terima kasih? Mereka kan sudah dapat gaji. Pak, mengapa kita harus mengucapkan terima kasih? Kan itu kan sudah dibayar dia. Kembali lagi. Saya jalan di IKEA di Surabaya. Bapak Ibu bisa lihat. Langsung saya papasan sama satu orang. Dia langsung panggil nama saya. Ternyata dia bersih-bersih dulu waktu saya nge-gym. Dan dia ingat nama saya. Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia ingat nama saya? Sederhana. Karena saya tahu namanya dia. Orang di gym mana peduli dia. Tidak pernah peduli. Tapi kalau Bapak Ibu being different, berbedalah sedikit. Cobalah keluar Bapak Ibu. Apresiasilah orang. Kalau kita lakukan segala sesuatu itu, asal kita jujur, asal kita sungguh-sungguh. Saya percaya Tuhan pasti tolong kita semuanya. Amin. Waktu dulu saya bekerja di kafetaria. Baru-baru awal saya berkuliah, rasanya hanya kafetaria yang bisa terima saya untuk bekerja. Dari kira-kira 60.000 mahasiswa yang ada di universitas itu, banyak sekali, rata-rata makan di kafetaria. Dan bayangkan 60.000 mahasiswa.
Diperkirakan 30.000 itu adalah freshman atau mahasiswa tingkat 1. Antara 20.000 sampai 30.000. Segitulah banyaknya mahasiswa. Dan rata-rata mereka 60% makan di kafetaria. Betapa crowdednya kafetaria itu. Tetapi yang saya lihat di situ ada satu anak yang dipekerjakan oleh universitas. Dia menderita Down syndrome. Setiap hari ya dia ketik dalam satu lembar kertas, secari kertas kecil begini. Diketik kata-kata yang mendorong orang. Kata-kata indah sekali dibantu orang tuanya. Akhirnya saya bersahabat juga kenalan dengan dia. Ya, setiap kali dia bertugas, anak ini selalu antrean itu panjang sampai ke pintu masuk. Pimpinan saya ngomong, itu ada line kosong. Ladies and gentlemen, the other line are empty. Please go move forward. Gitu. Disuruh yang lain, tapi gak ada yang mau pindah. Semua mau tetap di situ. Alasannya apa? Hanya kepingin mendapatkan kartu kecil dari seorang Down syndrome. Kalau Bapak Ibu lakukan hal yang sederhana ini, seperti saya katakan tadi, dampaknya itu sangat besar. Tuhan tuh melihat apa yang kita buat. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan dengan cara yang sama. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, dan ini toh firman Tuhan katakan, ini benih loh Bapak Ibu sekalian. Apa salahnya kalau kita bisa berikan? Karena saat ini saya melihat contohnya internet. Internet itu ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Positifnya banyak memang, tapi negatifnya besar sekali loh. Di internet, di sosial media, orang bisa membuli orang lain tanpa ada nama, bisa disembunyikan. Jadi kata-kata negatif itu sangat begitu banyak. Melebihi daripada yang positif. Kenapa enggak kita jadi berbeda? Kenapa enggak kita di internet kita menulis kata yang baik? Media sosial atau media komunikasi yang sudah diperlengkapi dengan status, sudah diperlengkapi dengan hal-hal yang kita bisa menulis sebebas-bebasnya. Bapak Ibu sekalian, rata-rata di situ curhat yang kurang baik. Karena memang tidak bisa dibatasi. Kenapa Bapak Ibu enggak perangi? Cobalah menulis yang baik. Apa salahnya kita? Sehingga paling tidak mewarnai dunia ini. Dunia ini jauh lebih indah. Dunia ini akan jauh lebih bahagia kalau kita bisa lakukan hal yang seperti itu. Paling tidak mengangkat harga diri kita. Saya pernah menonton film. Settingnya adalah perang Vietnam ini. Pada saat itu guru yang baru mengajar, ya rupanya belum pengalaman dia, mengajar SMA kelas terakhir, kelas 3 yang sehari sebelum kelulusan. Dan Bapak Ibu bayangkan dia tidak bisa mengendalikan kelas itu, raminya minta ampun karena besok sudah mau lulus. Maka si guru punya satu ide, dia bilang masukkan aja buku-buku, tapi keluarkan secari kertas, dia bilang. Cobalah kertas itu ditulis tentang kebaikan temanmu yang ada di sini, hal yang baik. Wah, mereka langsung terdiam, nulis semua. Dikumpulkan dan guru itu menulis ulang. Ya, ditulis ulang dengan tangannya, ditulis ketika kelulusan dibagi satu persatu. Salah satu dari muridnya bertugas di Vietnam menjadi tentara dan gugur di medan perang. Ketika mereka melayat bersama-sama satu kelas, orang tua dari tentara yang gugur ini ngomong ke gurunya, ibu guru, tahu nggak? Di hari terakhir anak saya gugur di medan perang, ada satu hal yang dia pegang di dadanya, yaitu lipatan kertas. Ketika kertas itu diambil ditunjukkan ke gurunya, gurunya buka, kaget luar biasa, itu tulisannya dia. Di situ ada tulisan tentang kebaikan orang ini dari teman yang lain. Ya, dia meneteskan air mata, lalu teman-teman yang lain pada melihat, nengok. Dan bersaksi hal yang sama, iya aku pun juga. Boleh satu persatu mengeluarkan dompet. Ya Bu Guru, aku juga nyimpan tulisannya Ibu. Satunya dompet dibuka, aku juga nyimpan. Jadi seolah-olah kertas itu menjadi perhiasan begitu. Satu bahan yang bernilai. Bapak Ibu sekalian,
Betapa indahnya loh keadaan. Langsung semua itu jadi berubah. Suasana doa penghiburan itu kalau boleh dikatakan doa pergabungan itu. Seolah jadi terhibur dengan kata-kata yang indah. Jadi hari ini saya mengajak kita semuanya. Marilah kita melihat keindahan orang di sekitar kita. Dilihat kebaikannya. Dilihat keindahannya. Karena setiap benda itu pasti ada keindahannya. Kalau Bapak Ibu lakukan ini, setiap hari cari celah untuk menabur benih yang menguatkan. Bagaimana cara saya hari ini menabur? Kepada siapa aku menabur? Tuhan nguji kita. Ayo saya mengajak kita semuanya, amin. Ya, untuk menabur setiap hari. Saya mendorong semuanya di sini, jemaat Tuhan, menabur setiap hari. Lakukan jangan besok, saat ini juga. Ketika engkau pulang, senyuman aja cukup, saya rasa senyuman. Saya dapatkan senyuman dari saudara, meskipun enggak ngomong ya. Terima kasih Pak Ifsan datang, waduh saya itu senang. Apa yang menyembuhkan saya? Ya kata-kata Bapak Ibu, perjumpaan kita. Apresiasi nih loh. Oh, terima kasih ya Pak Ifsan sehat ya. Lihat Bapak Ibu senyum, lihat Bapak Ibu sukacita. Saya khotbah Bapak Ibu bisa mendengarkan. Seneng nih hati itu. Bayangkan kalau Bapak Ibu bisa tabur bagi orang lain. Kalau Bapak Ibu lakukan ini saya percaya kita semuanya akan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan. Yang terima firman Tuhan tepuk tangan bagi Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian. Haleluya. Kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya